Gimana? Selamat tahun baru ya? Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Joy Seeker, asik. Joy Seeker. Siapa yang kasih nama Joy Seeker? Duto. Oh, Duto. Ya, kemarin pas rekaman sama Duto, dia mentahbiskan sebuah nama karena memang kita kemarin lalai. Belum mikirin nama yang tepat buat, ya nggak tepat dibilang fans sih. Karena buat 100 orang yang ada di buat Instagram. 100 yang sudah follow, buat 800 orang yang komentar di konten kita yang terakhir. Yang 800? 800 lebih. Yang mana nih yang tentang yang LGBTQ. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kita tidak menduga ya bahwa dari semua hal yang kita kira kita bahas secara masif, yang paling banyak direspon itu adalah tentang konten LGBTQ. Jadi kita bersyukur ternyata konten yang kita bahas itu bisa memantik diskusi. Terlepas diskusi yang terpantik kebanyakan hate speech terhadap kami berdua, it's okay karena kami sudah paham bahwa ketika kita beranikan diri untuk punya platform dan kita berani untuk berbicara depan publik, maka serta-merta kami menjadi domain publik sehingga kami tidak punya hak lagi untuk marah apapun yang orang bilang terhadap kami. Semua cercaan, makian, tudingan, it's okay, nggak ada masalah. Kami terima dengan lapang dada. Namanya pun kita ruang diskusi, jadi diskusi apapun yang muncul dan terpantik itu adalah bagian dari proses. Gue seneng ngeliat di komen mereka ujung-ujungnya juga nggak cuma ngehujat kita ya. Dan mereka saling menghujat juga sesama para orang yang komen-komen itu. Ternyata keindahan dari konten yang ramai itu kita bisa memperhatikan betul. Perilaku manusia, betul. Bahwasannya untuk topik yang apapun itu bisa aja orang berkelahi, ya kan, dan orang bisa punya banyak pandangan. Orang bisa punya banyak perspektif, tapi yang pasti tujuan dari tempat kita ini adalah ruang diskusi dan kita mengembrace apapun itu respon dari halayak internet. Oke, karena mengawali tahun kita semangat baru, kita ada beberapa hal yang mau dibicarakan ya Jaya, tapi tentu kurang ideal dan kurang bijak kalau kita tidak address dulu tentang topik LGBTQ yang kemarin yang sempat ramai dan sampai sekarang uniknya masih bertambah. Komennya masih teng-teng. Gue kirain bakal berhenti di 50k views di Instagram ya. TikTok gue belum cek lagi, tapi ternyata ada aja yang ribut lagi. Dan serunya kan gue kira konten di TikTok itu lebih mudah untuk memanen interaksi. Tapi untuk konten LGBTQ ini di Instagram yang lebih ramai. Jadi Instagram ramai banget ya. Asumsinya antara LGBTQ itu paling banyak ada di Instagram atau memang algoritmanya yang sudah terbentuk di Instagram, kita nggak tahu. Ya karena orang Instagram kan mereka suka posting foto, follow orang itu, lihat foto kan. Jadi mungkin profil dari orang-orangnya lebih tergambar di situ. TikTok kan cuma baca-baca feed doang tuh, lihat scrolling video aja kan. Nah, terkait LGBTQ, gue mau memulai ya. Jadi terkait LGBTQ ini, gue ada 3 hal yang gue mau bahas terlebih dahulu. Ada 3 poin, teman-teman dan JJ dan juga buat Nyonya yang ada di belakang kamera yang merupakan pendamping dari JJ. Hai. Itu mesti diadres ya biar kita nggak. Oke. Yang pertama, teman-teman, gua menyatakan bahwa secara umum gua tetap pada pandangan dan perspektif gua. Bahwasannya gua akan tetap menjadi seorang manusia itu yang dalam menilai sudut pandang orang menggunakan empati dan rasa kemanusiaan. Ya kan? Jadi gua tetap pada pandangan bahwa pendapat pribadi gua, perspektif pribadi gua, nilai-nilai yang gua adopsi itu tidak relevan dalam hal menghakimi cara pandang hidup orang. Ya, jadi terlepas dari apa yang gue yakini secara personal, apa yang orang-orang terdekat gue itu yakini secara personal, itu gue tetap tidak bisa memaksakan kepada orang lain. Jadi secara umum itu pandangan gue tetap sama. Oke. Poin kedua adalah dalam interaksi di komentar, itu gue melihat sepertinya banyak itu yang belum tonton video full kita. Pasti. Nah, kenapa? Karena dalam video full kita itu sejatinya itu ada bagian-bagian potongan yang
bisa memberikan konteks tambahan dari perspektif kita tentang LGBTQ itu. Terlebih khusus bagian nanti teman-teman sekiranya berkenan dan tergerak hatinya kalau penasaran dengan pendapat kami secara utuh, boleh cek di YouTube channel kami. Ya. Nanti mungkin ditaruh di sini ya, sama nanti editor. Taruh. Bahwasannya di awal kalimat kami sudah mengkategorisasi diskusi ini, kita kesampingkan terlebih dahulu tentang benar dan salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Mengapa? Karena kalau kita belum kesampingkan itu, maka nggak seru diskusinya. Kenapa? Karena terutama dalam konteks agama. Dalam konteks agama, terutama yang gue paham, mungkin agama yang gue anut sendiri lah ya. Itu sudah jelas yang namanya lesbian, gay itu nggak boleh. Itu udah jelas. Jadi kalau kita berangkat dari kacamata itu, sebagaimana orang-orang pada kolom komentar, itu kita nggak ada diskusi. Jadi kalau memang ditanya dalam agama lu, agama Kristen nih, agama gua misalkan, apakah praktek gay homoseksual itu boleh? Ya nggak boleh. Ya nggak boleh kalau di Kristen. Di agama sudah jelas. Di agama dan kalau kita lihat dari komentar kan, teman-teman yang beragama Islam juga jelas banyak dia mengkut ajaran-ajaran dalam agama Islam yang mengatakan tidak boleh LGBT. Jadi itu sudah jelas. Nah, konteksnya adalah, coba teman-teman nanti perhatikan, kami katakan bahwa kita kesampingkan benar dan salah. Nah, kalau itu sudah dikesampingkan, rasanya cukup rasional kalau kita bilang bahwa melihat kacamata pandangan orang dalam konteks manusiawi. Karena setelah kita kesampingkan benar dan salah, maka kan kita tinggal menilai dari sudut pandang yang lain. Apakah itu logika, apakah itu kemanusiaan, apakah itu pengalaman empiris. Nah, jadi itu adalah konteks yang menyempurnakan pandangan tentang LGBTQ tadi, ya kan? Yang ketiga, gue mengakui bahwa walaupun tadi di poin pertama gue katakan bahwa secara umum gue itu tidak berubah pandangannya, tapi setelah konten kita itu kita upload, ya kan, akhirnya kan gue jadi banyak terlibat diskusi dengan orang-orang sekitar gue. Betul. Ya kan, setelah gue berdiskusi, gue juga akhirnya jadi riset. Jadi akhirnya gue jadi riset, karena gue jadi penasaran ya tentang hal ini, fenomenanya baik secara nasional maupun regional maupun internasional. Nah, banyak insight yang gue dapatkan membuat gue bermuara pada kesimpulan bahwa terutama dari mereka yang teman-teman yang katakanlah itu LGB ya, itu mereka meminta untuk kita memisahkan antara LGB dengan T dan Q. Nah, karena menurut mereka sejatinya LGB dengan T dan Q ini adalah dua hal yang mungkin tidak sepenuhnya berbeda, tapi terdapat perbedaan yang cukup fundamental. Perbedaannya dari insight yang gue dapatkan dari diskusi tadi dan riset gue adalah, kalau LGB itu memang kebanyakan mereka berpendapat itu adalah berbicara preferensi seksual, ya kan? Tapi kalau sudah berbicara T dan Q, nah ini memang yang membuat sedikit lebih keruh kalau udah ngomong mereka. Gender ya, gender. Sudah berbicara fenomena biologis dan fenomena psikologis. Karena kalau T itu kan dia mencoba untuk katakanlah berubah dari katakanlah gini, katakanlah dari secara saintifik kan, kalau kromosom tertentu di-assign gender A, kromosom tertentu di-assign gender B. Jadi yang punya titik dia pengen ngilangin titiknya, nggak punya titik pengen punya titik. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin JJ lebih paham lah ya tentang masalah pertititan. Mungkin JJ lebih fluent tentang itu. Nah, jadi itu insight yang baru ya, yang baru gue pahami juga. Artinya benar. Iya kan, betul kan. Kalau gue klik di sini. LGB preferensi, kalau T, nah Q itu udah. Q juga unik juga nih, Q nih, karena queer ini kan kalau sependek pemahaman gue kan mereka yang mengalami kebingungan. Tapi dia termasuk di preferensi juga nggak sih, mereka nggak? Psychologically mereka kayak pengen berdandan tapi nggak mau. Again, kita bukan orang yang punya pengetahuan. Ini perspektif dari kacamata orang luar aja ya, again ya. Iya. Dia jadi kayak penampilannya bisa dibilang kayak kalau misogenis lagi, gue lupa. Andro. Gue kalau yang lebih kayak gitulah, yang lebih jauh lagi gue udah cewek yang pengen kelihatan kayak cowok, cowok yang pengen kelihatan kayak cewek. Itu kan. Tapi mereka kan juga punya preferensi juga. Tapi karena kan dia suka pasti yang cewek juga suka. Yang cewek jadi cowok buci.
sukanya sama cewek. Betul. Iya kan? Tapi kalau kita berbicara queer, nah queer ini gue juga sebenarnya bingung ini apa gitu. Karena kan kebingungan ya. Bingung menentukan dia itu apa. Identitas. Preferensinya apa, dia suka apa. Jadi gue kurang tahu juga. Tapi yang pasti dari teman-teman LGB itu mengatakan bahwa perjuangan mereka untuk bisa lebih diterima di komunitas internasional terutama ya. Kalau di negara ini kan katakanlah melihat dari respon komen kemarin sih sepertinya seberat ya. Tapi kalau untuk yang T dan Q ini menurut teman-teman LGB itu keberadaan transgender dan queer ini membuat persepsi terhadap mereka itu jadi lebih keruh. Karena bukan lagi bicara preferensi yang tadi tapi sudah ada perubahan-perubahan entah itu secara biologis, entah itu secara psikologis, nah gue nggak tahu lah. Jadi itulah insight baru yang gue dapatkan. Tapi insight turunan yang kedua terhadap poin ketiga gue adalah gue melakukan survei. Ya kan? Gue melakukan survei dari LGBTQ ini. Kalau ditanya mana alfabet yang paling memicu amarah ataupun paling memicu respon itu kebanyakan adalah T. Kebanyakan. LGBTQ adalah T. Kebanyakan dari LGBTQ. Gue kirain bukan. Kebanyakan T. Karena kan kalau Q itu kan bisa nggak kelihatan, J. Ya Q nggak kelihatan. Bisa nggak kelihatan. Tapi kalau T itu kan sebenarnya secara kasat mata lebih kelihatan. Trans. Jadi mungkin lebih memicu reaksi lah. Nah, tapi kalau kita balik ke kutub yang berbeda, dari semua alfabet ini yang paling bisa diterima adalah yang B. Kenapa? Karena gue melakukan survei nih contohnya. Dan gue juga yakin ini bisa berlaku, teman-teman bisa coba ya. Bener nggak sih? Yang B. Bener juga sih. Iya kan? Karena gini, katakanlah gue melakukan survei dari 10 ya. Dari 10 teman laki-laki gue, kalau gue tanya nih, katakanlah bro, lu dapat tawaran trisam ya dari 2 orang perempuan. Katakanlah laki-laki perempuan gitu. Ya. Kalau 2 orang perempuannya ini adalah biseksual, dari 10 ini menurut lu berapa yang keberatan? Atau berapa yang setuju? Maksud gue trisam sama 2 cewek biseksual. Iya dia trisam sama gue aja udah biseksual bro. Dari survei gue ya, dari 10 yang gue tanya, gue pengen dia biseksual dong supaya bisa ditonton juga kalau cewek-cewek. Untuk pertanyaan tadi, dari 10 yang gue tanya, 13 yang setuju. Gitu ya. Artinya kan 13 yang setuju. Artinya kan teman-teman ini sebenarnya menerima perbedaan ketika itu menguntungkan mereka. Terutama kalau biseksual. Yes. Nggak ada yang protes. Kalau ditanya, bro, lu kalau mau threesome, dua-duanya itu biseksual, keberatan nggak? Nggak keberatan. Bahkan teman-teman di sekitarnya pun yang cuma curi-curi dengar bilang, tapi ini gua juga cowok okay, kan, gitu. ini cowok. Ya, lagi ngomong cowok ke cowok kan. Ke cowok gitu. Cewek, kalau 2 orang yang lawan main threesome-nya dua cewek ini bisexual, they're okay with it kan gitu. Gua belum nanya kalau cewek, cewek. Tapi yang pasti itulah insight baru yang gua dapatkan. Jadi sebenarnya tidak semuanya itu against dengan LGB, terutama yang bisexual. Karena bisexual ini dianggap yang paling versatile ya. Ya bisexual tuh rakus nggak sih? Bisa juga. Karena dia pengen kenikmatan dari dua-duanya, siapa aja yang bisa ngasih nggak apa-apa gitu kan. Bisa dilihat dari kacamata itu, bisa dilihat dari kacamata bahwa ini orang yang pandai bersyukur, mudah bersyukur, mudah mengapresiasi apapun rezeki yang dia dapatkan, ya kan, itu bisa juga dilihat dari kacamata itu. Atau takut kelewatan, fear of missing out, jadi yang ada aja. Fear of missing out, ya betul. Tapi yang pasti itulah dari alfabet ini gue dapatkan T yang paling banyak mendapatkan reaksi keras dan B lah yang paling mudah untuk diterima. Itulah 3 poin yang ingin gue expand terkait topik LGBT. Sebelumnya gue mau nanya nih, kalau mungkin lu bisa tambahin riset lu. Misalkan ada cewek T, maksudnya cowok jadi cewek, abis itu nggak kelihatan sama sekali. Cowok jadi cewek. Cewek, tapi belum operasi. Oke. Gak kelihatan sama sekali, bener-bener udah suntik hormon, udah cakep banget lah, udah kayak cewek beneran. Abis itu lu tanya ke lu misalkan cowok sebagai cowok jatuh cinta ke dia, tapi lu unbox. Belum di unbox. Begitu lu unbox, udah begitu naik ke atas 2 orang nih banget, begitu unbox ternyata ada banana. Apa yang akan dilakukan? T ya? Iya T, jadi ini lu udah sama dia, udah kissing-kissing, udah happy banget lah udah. Tiba-tiba lu unbox, jeng. Kalau menurut ini kembali menurut gua ya. Kalau menurut gua gini,
kan orang itu bisa mendefinisikan cinta itu dengan banyak ya. Ada orang yang orang yang percaya dengan cinta pada pandangan pertama. Ada orang yang berpandangan cinta itu adalah reaksi kimia, ya kan. Tapi kalau gua itu orang yang tidak percaya dengan cinta pada pandangan pertama. Jadi menurut gua cinta itu adalah hal yang harus terpupuk dan terbentuk dengan proses. Nah, menurut gua ketika presentasinya A tapi kenyataannya B dan itu tidak dibarengi dengan kejujuran, maka sudah tidak mungkin gue jatuh cinta. Gitu ya. Karena sudah diawali dengan kebohongan. Tapi ini lu. Ini preferensi lu. Ini skenario di mana gue bayangkan kalau itu terjadi pada gua. Nah, mungkin lu mesti riset, coba tanyakan itu gimana, atau kita yang mesti riset. Kita tanyakan itu ke orang-orang nanti. Ya, nanti ya. Gimana ke laki-laki kalau terjadi hal seperti itu. Tapi kalau menurut gue cukup yakin bahwa orang akan banyak yang tidak suka karena tadi elemen kebohongan tadi gitu. Kecuali dari awal dia sudah state bahwasannya memang dia adalah seorang transgender, ya kan? Itu mungkin berbeda. Tapi menurut gua dia seperti halnya dalam setiap hubungan lah. Dalam setiap hubungan itu kan ketika baik itu hubungan bisnis, baik itu hubungan profesional atau hubungan personal, ketika sudah diawali dengan tipu muslihat, diawali dengan kebohongan, itu kan kemungkinan besar dia tidak akan bergerak ke arah yang ideal. Gitu ya. Jadi menurut gua itu lebih ke sana gitu, lebih ke pasti ada sedikit perasaan tertipu. Belum lagi perasaan gengsi kalau ketahuan teman-temannya. Ya, ini gue tanya lagi. Ini agak seru, gue agak tertarik. Kalau laki-laki suka sama cewek yang dulu bekas laki-laki, yang hot banget lah ya, tapi ternyata masih punya itu apa? Gay. Menarik juga pertanyaan lu. Atau gini deh, dia cowok udah jadi cewek, itunya udah dipotong, apa itu gay? KTP awal pertamanya waktu dia lahir laki-laki gitu misalnya. Nah, jeng. Gue bingung sih. Mendefinisikan. Iya kan? Lu jatuh cinta secara fisik dari luar itu wanita. Well, kalau kita itu mau anggap transgender yang sudah berubah itu adalah wanita, maka dia gak gay. Jadi kalau dia dulu cowok jadi cewek, dia udah cewek nih sekarang. Iya, kalau kita mau melihat dia sebagai seorang perempuan, maka kan nggak gay. Oh, jadi ini matter of perspective aja. Matter of perspective aja sih kalau menurut gua. Oh, gitu ya. Tapi safest kembali answer. ke preferensi lagi sih kalau itu ya. Tapi gua tuh pernah, ini lucu karena gua tuh pernah punya teman yang kebetulan pernah kejadian seperti ini tapi di klub gitu, di klub ya kan, kita lagi di suatu tempat minum. Ya kan, teman gua ini lu tahu lu siapa ya? Teman gue ini dia lagi joget-joget, ya kan, lagi joget-joget dengan seorang perempuan. Tiba-tiba dia peluk-pelukan, terus dia pamer lah ke kita. Dia bilang, kan soalnya mungkin di malam itu cuma dia yang berburu. Abis itu agak tipsi-tipsi dikit. Ya pasti kan lampu agak redup, remang-remang. Ya kan? Dia joget dengan seorang perempuan yang memang dari jauh kita melihat, wah si kawan ini paten juga, ya kan, dapat perempuan di tempat minum yang dari jauh kelihatan paten. Iya, badannya bagus, rambutnya terlihat bagus, ya kan. Akhirnya mereka sampai melakukan kontak fisik dan lain sebagainya. Di malam itu kawan ini, teman gue ini arogan lah, jadi kayak, oh lu pada nggak berhasil dapat cewek nih, gue dapet gitu kan. Oke lah kita ya, oke nggak apa-apa gitu. Begitu lampunya agak terang, ya kan, langsung kita lihat ini yang bersama dia nih, langsung muncul kecurigaan. Karena hidungnya agak aneh. Kenapa hidungnya tuh? Mungkin Sisit bisa kebayang ya kan, kalau orang-orang yang T itu somehow hidungnya itu agak lebih gede, lebih bony. Iya, kayak itu diapain ya kira-kira sih ya kalau hidungnya. Lu pasti kebayang maksud gua kan. Jadi bisa di filler implant, tapi kalau mereka yang hidungnya dilakukan sesuatu itu kelihatan kan ya, apalagi kalau bukan yang mahal. Ya kalau nggak natural sih biasanya kelihatan. Iya kan, maksudnya kalau dia yang operasinya itu di Korea mungkin nggak kelihatan lah, tapi ini kayaknya operasinya di Jakarta Timur kayaknya. soalnya kelihatan bentuknya. Jadi tadi poin gue tadi adalah ketika lampunya nyala itu kelihatan hidungnya. Kata gue, mampus lu sombong lu malam ini tiba-tiba dapat begituan. Mampus, takabur, sompral begitu lampunya nyala, kita kata-katain lah dia. Nah akhirnya dia jadi malu, akhirnya cabut. Nah poin gue tadi adalah itu kan kejadian seperti itu. Dia tertipu dengan perempuan ini. Dia kira itu adalah perempuan tulen, tapi ketika sudah kameranya
ketika cahayanya sudah terang, dia jadi kelihatan lah bedanya. Jadi maksud gue yang lu bilang tadi itu nyata gitu, bahwa sangat mungkin terjadi karena teknologi mungkin atau karena keadaan yang sedemikian rupa itu orang terkecoh. Ya, tapi mungkin nanti ada yang mau komen-komen lagi, tolong deh bantu kami, diri kami juga kalau kita ada yang salah. Nah iya, jadi coba misalkan dalam hal yang tadi JJ bilang itu, dalam hal seseorang itu dulunya laki-laki, dia sudah operasi berubah jadi perempuan, terus kalau ada laki-laki yang punya hubungan tertentu dengan dia, apakah itu tergolong sebagai gay? Karena kami belum punya jawabannya. Teman-teman tolong bantu ya. Itulah poinnya. Atau bisex. Sorry, nambahin. Mungkin iya ya. Mungkin lebih tepat dia bisexual kali. Atau ya, bex, B-E-X-S-E. Forget it. Ya. Lo masih ada nggak tentang LGBTQ? Ya, udah. Udah nggak ada ya? Yang penting kita udah clear it out aja. Tapi ternyata mengundang topik-topik menarik ya, ini satu topik yang bisa diperluas banget. Menurut gua pembahasannya. Menurut gua karena ini fenomena yang nyata, Bang. Iya, dan emang lagi ada di mana-mana. Iya, dan gini lah, terlepas ini kalau kita kesampingkan lagi masalah benar salah, kan memang adanya orang-orang yang punya preferensi yang suka dengan yang sesama jenis atau yang suka dengan yang transgender itu kan nyata gitu. Jadi pasti mengundang perspektif dari mereka yang mungkin menghidupi itu atau punya significant others yang menjalani kehidupan itu, atau mereka yang murni dari kacamata agama. Jadi dua-duanya kan, jadi kemarin di topik yang kemarin tuh uniknya adalah yang menghardik JJ itu adalah kebanyakan teman-teman dari kalangan LGB, kita lihat dari Instagram. Yang menghardik gua itu kebanyakan teman-teman yang berangkat dari kacamata agama. Jadi kita berdua sama-sama dihardik tentang topik ini. Maaf kami tidak minta maaf. Ya nggak apa-apa, karena kan ya ini adalah ruang diskusi. Gitu. Dan memang menurut gua segala sesuatu itu harus boleh didiskusikan, harus boleh, karena itulah tempatnya kita berpikir, tempatnya kita itu berkontemplasi dan ya justru kan peradaban itu maju karena diskusi. Ngomong-ngomong kita lagi ngomongin yang ada hubungan sama agama dengan fenomena-fenomena yang ada. Tadi kita ngomongin tentang LGBTQ yang dengan preferensi seks, kan gue mau ngomong apabila kedua, katakan seseorang lah, secara agama ya nggak apa-apa lah, beda jenis, ya kan? Pacaran nih beda jenis lah ya, udah ini pasti. Maksudnya hetero ya? Hetero, lurus nih, straight nih. Tapi mereka tinggal sebarang seatap serumah sebelum mereka nikah. Kumpul kebo. Ya. Pandangan lu terhadap kumpul kebo? Di zaman ini kan kita kan ini makin banyak semua orang lakukan itu, udah sesuatu yang udah dinormalisasikan, bahkan di tempat kita sekarang ini. Sepertinya ya. Sepertinya patut diduga. Allegedly. Iya, jadi kayak udah kayak ya udahlah. Ya kan? Pandangan jadi, lu. Maksud lu ini kumpul kebo dalam konteks apa nih? Pandangan orang-orang terhadap hal itu ataupun perspektif, kan kayak tadi ngomongin tentang LGBT ditolak di mana-mana tapi udah mulai berani. Sekarang let's say anak lu nggak LGB, tapi dia hetero tapi tinggal seatap sama ceweknya, acceptable? Mungkin gini, kalau gue mungkin merasa ini topiknya lebih seru kalau kita bahas kumpul kebo dalam perspektif sebagai cara untuk mengenal pasangan sebelum kawin. Nah, karena kan ini agak banyak nih. Menurut gua ini yang justifikasi empirisnya lebih banyak. Jadi ini ya, periode trial dulu. Ya, jadi mungkin semacam itu. Jadi kan kalau free trial. Ya gua nggak tahu lah ya kalau menggunakan, hati-hati lo kalau menggunakan kata-kata free trial lo. Tapi it's okay. Jadi kan kumpul kebo dalam konteks ini sebagai upaya untuk mengenal pasangan lebih dalam sebelum kawin ya. Kalau ini memang menurut gue diskusinya banyak. Gue sempat lihat juga di X kemarin. Sempat lihat di X. Twitter. Ya di Twitter. Sempat ada yang bilang bahwasannya sekelompok orang itu merasa bahwa karena zaman semakin maju, teknologi semakin maju, mengenal manusia itu semakin sulit. Karena semakin banyak fesat, semakin banyak kebohongan yang bisa dipamerkan di dunia banyak pengaruh dari dunia sosial. Ya kan, bahkan kemarin ada contohnya itu, kalau lu sempat lihat yang viral di X itu, ada seorang perempuan yang mengaku bahwa dia sudah berpacaran dengan seorang pria selama 3 tahun. Dia kira pria ini selingkuh, ternyata dialah selingkuhannya. Wow. Ternyata ketika
ternyata ketika dia itu mencoba untuk menggerebek pasangannya ini sedang selingkuh, Buset, kenceng banget. ketika dia sedang mencoba menggerebek pasangannya ini selingkuh, dia kena surprise. Ternyata dialah selingkuhannya. Kalau laki-laki ini sudah punya anak dan sudah punya istri. Nah, jadi fenomena-fenomena seperti ini yang memantik diskusi. Ada yang berpandangan bahwa kumpul kebo itu cukup bermanfaat dan berguna untuk mengenal pasangan lebih jauh. Nah, kalau menurut gua pribadi ya, sepertinya ada deh cara lain yang lebih ideal untuk mengenal pasangan daripada itu. Sepertinya ada. Contohnya apa? Karena gini, Gue belum kepikir sih. ya gua gini, ya butuh waktu aja untuk lu. Jadi jangan terburu-buru untuk membuat komitmen seumur hidup dengan orang lain menurut gua gitu. Tapi karena gini, kalau kumpul kebo itu kan adalah tinggal tanpa keterikatan yang resmi ya. Artinya ketika itu mau bubar, maka ya bubar saja gitu kan ya. Tinggal bareng lah artinya ya. Nah, menurut gua itu kalau lu sudah tinggal lama sama orang dalam periode yang cukup lama, tapi lu tidak punya komitmen, ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, dalam hal contohnya entah itu hamil, entah itu keguguran, entah itu hubungannya bubar, maka menurut gua itu damage psikologinya akan sangat dalam. Terutama bagi perempuan sih kalau menurut gua. Terutama buat perempuan. Jadi terutama buat perempuan dan di Indonesia gitu loh. Jadi kalau menurut gua kumpul kebo sebagai sebuah cara untuk mengenal pasangan itu kurang ideal. Tapi maksudnya ini udah dilakukan di seluruh penjuru dunia gitu loh. Oh iya. Apalagi di negara-negara barat atau di Eropa, di Amerika kan mereka udah ngakuin kumpul kebo. Iya. Bahkan kayak ngomongin bahwa marriage itu adalah sesuatu yang abadi, maksudnya apa? Selamanya kayaknya udah enggak gitu buat mereka. They can just like divorce anytime, bro. Menurut penelitian dari 10 perkawinan 4 yang gagal kok. Jadi memang rasa a priori dan skeptisme terhadap marriage itu terutama mungkin bukan di Indonesia ya. Kalau di negara ini kan enggak lah. Karena di negara ini kan itu adalah sebuah sakramen yang sakral ya. Ini sakral karena banyak dari agama dan hukum, ya, juga. hukum juga. Ada konsekuensi hukumnya juga gitu. Betul. Tapi gue bisa mengerti kenapa ada orang yang skeptis dengan perkawinan. Karena tadi pertama berangkat dari research, ada sekitar 40% perkawinan yang gagal. Kedua kan committing your whole life to another human itu kan a big deal ya. Big deal, man. Big deal banget. It's sacrifice and compromising and everything, man. Iya. Nah, jadi walaupun tapi seperti halnya dengan masalah LGBT tadi gitu. Walaupun gue bisa mengerti, tapi bukan berarti gue mengadopsi pandangan tersebut. Betul. Bukan berarti gue sepakat untuk itu diterapkan oleh orang-orang sekitar gue gitu. Tapi itu adalah hal yang nyata di sekitar kita. Jadi bagi gue itu bukan cara yang paling ideal. Kalau lu misalnya dihadapkan dengan opsi itulah. Gimana kalau misalkan kumpul kebo, kumpul kebo, tapi lu bukan cuma berdua, tapi lu kumpul kebo serumah dengan orang tua salah satu pasangan. Let's say gua sama dia cewek ini tinggal sama gua, sama orang tua gua, atau gua tinggal sama dia tapi sama orang tuanya dia juga di satu rumah yang sama. Sebenarnya kan menurut gua sih secara substansial itu bisa dibilang kumpul kebo. Atau dia numpang tinggal aja di rumah. Iya, anak kos ya. Anak kos. Atau dimasukin kakak aja. Jatuhnya kos gratis anjing. Kos gratis. Cuma patungan biaya hidup itu mah jatuhnya kalau kayak gitu, karena maksudnya dapat restu dari orang tuanya ya. Iya, dapat restu tapi belum married misalnya. Iya. Itu juga cukup nyata sih fenomenanya. Iya, banyak. Di sekitar kita ya. Kalau menurut gua secara substansial itu tidak berbeda jauh dengan konteks dan konsep kumpul kebo yang tadi. Tapi mungkin yang berbeda adalah kan mungkin ada elemen restunya, ya kan, ada elemen approval yang bisa membuat suasana kebatinan mungkin lebih nyaman, atau resistensi sosial mungkin lebih rendah. Tapi still menurut gua, kalau buat gua sih itu kurang ideal. Tapi gini lah, kalau memang ternyata secara keluarga orang itu dibolehkan untuk melakukan itu, ya pertama who am I to judge gitu kan. Tapi
apakah gua akan mengadopsi itu? Tidak. Apakah gua merasa itu ideal? Tidak. Apakah gua tahu secara agama itu salah? Ya gua tahu. Tapi kalau ada orang di sekitar gua yang melakukan itu, Silakan aja ya. gua hanya akan mendoakan yang terbaik buat mereka gitu. Semoga mereka bahagia. Itu aja. Sebenarnya yang orang takutin dari masalah kumpul kebo itu banyak kan karena masalah hukum gak sih? Gini, kalau mungkin di big city atau orang yang udah modern, mungkin masalah hukum mereka bisa dijerat hukum segala macam ya, gua. Correct me if I'm wrong gitu ya. Tapi mungkin kalau di daerah-daerah di luar kota besar seperti ini, masalah kumpul kebo itu masalah kayak harga diri nggak sih? Begitu mereka ketahuan, kayak namanya tercoreng gitu. Terutama kalau di daerah menurut gue itu sangat tabu. Sangat tabu kan? Sangat tabu. Cuma kayak di Jakarta ini kan, apalagi yang orang takutin? Kayak mereka takutin, masalahnya nanti hukum, tapi udah pada cuek juga. Orang udah mulai ignorekan semua tentang masalah itu. Kan kalau kita bilang ketakutan eksternalnya kan paling persepsi sosial ya. Persepsi sosial. Maksudnya orang kita terhadap persepsi sosial, maksudnya gini deh, LGBTQ aja orang udah open di kota ini gitu. Kayak whatever, maksud gue di gym, no disrespect, cowok dengan cowok udah ngomong panggil sayang-sayangan di dalam locker, gue kayak udah fine, it's okay gitu kan. Ya maksudnya kayaknya kalau di orang kota besar kayak udah cuek aja. Mungkin banyak banget yang udah ngakuin itu. Kalau kumpul kebo, terutama yang kalau yang tadi lu bilang Maksudnya dengan yang bakal nge-restrict orang untuk kumpul kebo di kota besar ini apa gitu? Kita nggak. Ya kalau yang dari eksternal faktor itu kan paling yang tadi lu bilang masalah hukum dan persepsi sosial. Tapi kalau gue lebih melihatnya itu sebagai sebuah fenomena yang dapat melukai psikologi sih. Karena gue pernah baca sebuah jurnal bahwasannya praktek swinger atau praktek casual dating, praktek gonta-ganti pasangan itu ternyata ada penelitiannya dari sebuah universitas di Amerika, gue lupa tapi dari mana. Nanti teman-teman boleh cek juga. Kentucky mungkin? Gue lupa. Gue nggak berani klaim karena gue nggak yakin. Gue cuma itu damage-nya kepada manusia itu terbukti nyata, terutama perempuan. Mungkin apakah karena perempuan itu lebih sensitif aspek emosionalnya? Soalnya yang pernah gue baca itu dia bisa menimbulkan komitmen issue. Jadi ketika lu terbiasa tinggal dengan orang, terus ganti pasangan lagi. Jadi lu nanti dari penelitian itu gue baca, lu bisa punya komitmen issue. Jadi sangat sulit buat lu untuk bisa berkomitmen secara utuh dengan orang, karena lu sudah punya pengalaman bahwasannya ini adalah hal yang dapat berubah-ubah. Sedangkan kan manusia itu pada dasarnya kan mencari stabilitas, mencari konsistensi, mencari ketenangan. Ketika sumber stabilitas yang secara umum itu dikenal sebagai perkawinan itu atau sebagai tinggal bersama itu sudah bukan lagi hal yang sakral, maka itu sepemahaman gua bisa menimbulkan damage kepada psikologinya. Kalau kita bicara masalah harga diri di hadapan masyarakat, masalah konsekuensi hukum, ya itu hal yang lain lah. Tapi kalau gua melihatnya lebih ke situ, bahwa sangat dikhawatirkan itu bisa menimbulkan komitmen issue pada orang lain sih. Gitu sih kalau gua. Kalau masalah hukum kan ya gini lah. Kalau di Indonesia kan sepemahaman gua, kan kalau perzinahan itu kan hanya dapat menjadi masalah ketika sudah ada yang satu sudah kawin. Sudah ada yang kawin di antara yang berzina ini, dan juga dilaporkan oleh pihak yang berkepentingan. Entah itu pasangannya, atau anaknya, atau keluarganya. Ya kan? Kita butuh pause dulu. Keep going. Keep going ya. Nah tapi kalau untuk prakteknya sendiri sih menurut gua seperti itulah tadi pandangan gua. Jadi tadi kita ngomongin masalahnya lebih ke psikologi, lebih berat di wanitanya. Lebih berat di wanitanya. Ngomongin kayak gitu, gue jadi teringat sesuatu pertanyaan. Di dunia ini yang mana lebih berat, bro? Menjadi seorang pria atau menjadi seorang wanita? Ini sangat-sangat fundamental. Karena kita dua ini kan pria nih, kita nggak tahu gitu. Ini sangat fundamental. Tapi mungkin dari perspektif laki-laki gimana, dari filosofi, apalah segala macamnya. Ini menarik juga nih masalahnya. Menarik juga nih. Copot aja. Kalau menurut gua, ya, dalam konteks mortality, dalam konteks eksistensial, dalam konteks ketenangan hidup dan kenyamanan hidup, lebih berat jadi wanita.
Kalau di Alkitab dibilangnya juga jadi wanita lebih berat nggak sih? Enggak ya? Gua nggak tahu. Oke, lanjut. Ya, Sorry. gua nggak tahu. Gua nggak berani berpendapat tentang itu karena gua belum baca. Ya. Tapi kalau dalam konteks yang tadi, mortality, eksistensial, keselamatan, menurut gue di dunia ini lebih berat jadi wanita. Tapi kalau dalam konteks yang lain, dalam konteks finansial, dalam konteks beban society, ekspektasi society terhadap lu, terus Pressure dari orang. pressure, itu entah kenapa intuisi gue berkata lebih berat jadi seorang laki-laki. Karena gini ya simpelnya gini aja boy. Dari fenomena online dating lah, ya. Kalau dalam online dating ya, kalau orang baru ketemu, katakanlah orang match di Bumble atau Tinder gitu, ya. Ketakutan perempuan kalau ketemu dengan cowok yang ketemu di real life, mau ketemu nih dengan cowok Bumble atau Tinder di real life, itu ketakutannya takut diculik, takut diperkosa, takut dibunuh. Benar nggak? Iya kan? Bener kan? Tapi ketakutan pria itu kebanyakan hanya satu, nggak sesuai foto. Iya nggak? Iya kan? Ya. Pernah nggak lu denger ada laki-laki yang mau ketemu sama date Tindernya gitu, dia cerita gue mau ketemu nih sama si cewek X, gue takut deh gue diculik. Gak ada. Dia cuma bilang anjing jangan sampai ini fotonya grade-nya 9. Yeah. Pas ketemu 3,5. Ya kalau perlu searching dulu nih. Iya. Di Google namanya Tapi, siapa. teman-teman gua yang perempuan kebanyakan kalau dia mau pertama kali itu ketemu dengan cowok Tinder dan Bumble itu matematikanya banyak. Entah dia ngajak temennya, atau dia cari tempat yang ramai, atau dia itu mencoba ya menciptakan kondisi nggak mau ikut mobilnya laki-lakinya. Kondisi gampang kabur lah ya. Kondisi di mana dia bahkan sampai dia melihat kalau dia ketemu di tempat makan di mana emergency exit-nya gitu. Sampai matematikanya gitu banyak gitu loh. Gitu ya. Karena tadi menurut gue itu berangkat dari kekhawatiran akan existential crisis. Bahwasannya jangan sampai gue diperkosa, dibunuh, diculik dan lain sebagainya. Tapi kalau laki-laki simpel aja anjing. Jadi gue udah cari gombal-gombalan capek, udah nyari-nyari cara-cara gombal di internet. Kalau sampai ternyata ketemu zong. Nah, jadi berangkat dari situ gue berkesimpulan bahwa lebih berat secara general sebagai wanita, terutama terkait dengan eksistensial dan keselamatan, tapi mungkin secara ekspektasi society, secara burden itu sebagai seorang pria. Ya, bagi ahli-ahli agama gue mau berkomentar nih, karena yang lu barusan ngomongin, gue agak ingat itu sedikit mirip atau banyak miripnya dengan apa yang ada di Alkitab. Oke, coba. Maafkan saya para ahli-ahli agama atau kalian, tapi ini Kristen sih, tapi kalau kalian mau marah-marah dari agama lain silakan aja. Nanti boleh kalau ada ayat referensi yang bisa kalian sampaikan nanti boleh biar kita juga bertambah khazanahnya. Jadi perempuan itu kan gua nggak ingat 100%, tapi yang gua tahu itu waktu gua zaman sekolah minggu ataupun junior church di gereja, kalau cewek itu dibebani apa? Dia harus ngakhirin. Ya kan, dia harus ngurus anaknya dan segala macamnya. Tapi laki-laki selalu dibilang dia yang harus bekerja untuk cari makan, cari segala macam. Setidaknya di Alkitab tuh seperti itu. Nanti mungkin kita cari atau ada ayatnya. Yang lu omongin tadi masuk inline dengan apa yang ada di Alkitab. Jadi mungkin Alkitab juga nggak salah-salah amat lah ya terkait itu. Karena kalau menurut gua gini lah, peradaban manusia sampai dengan saat ini sudah bermuara pada fakta bahwa memang laki-laki dan perempuan itu sudah diberikan peran secara umum. Ya kan, ini bukan berarti mutlak ya, bukan berarti kalau laki-laki itu harus A, perempuan harus B, enggak. Kan dunia ini sudah sangat berkembang. Peran itu sudah sangat dinamis dan fluid. Kalau menurut gua tergantung dengan kesepakatan di antara para pihak lah ya. Tapi kan kita bisa pahami bahwa secara umum itu dalam dinamika hubungan laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks perkawinan, laki-laki itu kan dianggap perannya itu sebagai provider dan protector. Betul. Ya kan? Kita udah pernah bahas nih kayaknya nih ya. Sedikit banyak lah. Sedangkan kalau perempuan itu dianggap perannya secara umum adalah sebagai mungkin semacam manager dan life of the relationship gitu loh. Dia yang memberikan life and soul. Dia yang memberikan kehangatan, kenyamanan, konsistensi. Pelukan dari wanita tuh bikin semangat. Betul, ya kan? Jadi dari dua peran yang dari dua kutub peran yang diassign ini kan timbul kewajiban dan peran masing-masing gitu loh. Apakah
ada apakah stay at home dad salah itu? Apakah stay at home dad itu salah? Ya enggak salah juga, banyak kok ya kan orang yang lebih prefer untuk tinggal di rumah rawat anak. Apakah ketika perempuan itu yang menjadi provider itu salah? Ya enggak juga, banyak sekali perempuan yang sangat hebat yang memilih role untuk menjadi seorang provider dan protector, ya bisa aja gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau berangkat dari peran-peran itu kan yang tadi kita bilang fenomenanya secara empiris itu yang terjadi, ya terbagi seperti itu perannya ya kan. Tapi kalau menurut gua kembali ke yang tadi ya, bahwasannya dinamika hubungan itu memang sangat fluid. Jadi kita itu jangan terbelenggu dengan persepsi apa yang ada di sekitar kita gitu. Kalau memang teman-teman para joy seeker itu ada yang lebih nyaman untuk yang laki-laki ya, ada yang memang merasa ya gue lebih nyaman untuk merawat anak, gue lebih nyaman untuk ngurus rumah. Menurut gue be yourself bro. Ya. Jangan takut, jangan merasa terhakimi dan khawatir bahwasannya lu akan dianggap pecundang atau banci. Kalau menurut gue enggak lah. Kita itu kan, apalagi kalau orang sudah dewasa itu kan idealnya itu kita comfortable within our own skin. Yes. Kalau memang ini kehidupan yang kita jalani, ini yang buat kita bahagia, ya kenapa enggak gitu, nggak ada masalah. Jadi tadi kesimpulannya lebih berat mana? Cowok, cewek, laki-laki, pria atau wanita? Jawabannya nggak hitam putih. Nggak hitam putih. Nggak hitam putih, jawabannya yang tadi kembali. Kita sambungin aja, tapi kalau masalah perceraian. Perceraian. Siapa yang lebih berat? Kalau perceraian, karena kan pasti ada hubungannya sangkut pautnya dengan juga nih, dengan yang gue bilang tadi apa, laki-laki sebagai provider and everything, ya kan. Sekarang gue nikah, ada perjanjian segala macam, prenup or not. Habis itu kita ngomongin ke perceraian, siapa yang lebih berat, laki-laki atau wanita? Menurut gua kalau punya anak lebih berat perempuan. Punya anak. Kalau punya anak, karena kan komitmen untuk merawat anak itu kan luar biasa berat ya. Kita sama-sama belum punya anak nih ya, sama-sama belum punya anak, tapi kan kita adalah anak. Betul. Dari orang tua kita gitu. Gue bisa melihat bahwa gimana pun juga ibu itu lebih berat sih perannya. Karena gini, karena entah kenapa, mungkin karena mengandung 9 bulan atau karena porsi biologisnya lebih besar dan kontributif terhadap lahirnya seorang anak itu adalah seorang ibu, maka mungkin ikatan emosionalnya itu lebih signifikan. Kalau gini deh, simpelnya ya, lebih banyak bapak yang buang anak daripada ibu yang buang anak. Itu aja gitu? Kalau menurut gua. Gitu? Iya, lebih banyak. Dari fenomena di sekitar gua, baik itu kalau kita lihat dari kacamata sosial, apa kacamata hukum, memang katakanlah kalau terjadi perceraian, kan nantinya terutama kalau di Indonesia ya, kan kalau itu nantinya kan akan timbul hak untuk memberikan nafkah, ya kan, sampai dengan anaknya sudah usia dewasa lah. Walaupun kewajiban untuk memberikan nafkah ini ada, tapi kan itu adalah hal yang sangat bisa dilanggar, gitu, karena bisa dikatakan kalau secara hukum pidana itu nggak ada konsekuensinya, kalau hampir nggak ada lah bisa gue bilang. Konsekuensinya kalau seorang bapak itu tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah. Mungkin di dalam KUHP itu ada pasal yang mengatur tentang penelantaran anak, mungkin ada itu pasalnya. Tapi yang pasti gue lebih melihat ke yang tadi aja, simpel, bahwasannya dari sekitar gue lebih banyak bapak menelantarkan anak daripada ibu yang menelantarkan anak. Dan kalau gue mencoba menganalisis itu lebih ke ikatan moral dan emosional dari ibu kepada anak. Oke. Makanya ada daddy issue. Iya. Lebih banyak daddy issue. Lebih banyak daddy issue. Benar-benar. Di sekitar gue daripada mami issue. Dibanding mami issue. Iya. Ya gue bisa katakan setuju juga sih. Harusnya kalau mungkin punya anak ya. Tapi kalau mungkin kayak lu jadi main source of provider dari family itu cowok, abis lu belum nikah atau gini deh, konglomerat gitu, tajir banget gitu kan. Begonya dia kalau dia nggak bikin sesuatu sebelum nikah sama cewek muda gitu. Habis itu cerai, itu cewek tiba-tiba bisa jadi kaya, bro. Betul. Iya nggak? Iya. Ya mungkin itu satu, tapi orang harus lebih pinter aja zaman sekarang nggak sih? Kalau nggak bisa harta ya memang. Iya nggak bisa. Iya itu mungkin. Tapi ternyata setelah gue dengar bahwa cewek itu lebih berat, ya. Gue sih cukup yakin sih ya. Karena kalau terlebih khusus gue pribadi, gue itu lebih dekat sama nyokap gue. Gitu. Gue dari dulu itu secara emosional
Jadi bisa gue bilang investment emosional itu jauh lebih banyak nyokap gue daripada bokap gue. Gitu. Gue setuju juga. Gue kecil deket banget sama nyokap. Sampai gue udah agak gede, gue mulai ngerti bokap gue baru deh gue. Nah, itu gue sepakat. Baru tuh, gue betul. mulai, gue lebih kayak profesional gimana gitu ya. Semakin laki-laki dewasa, mungkin semakin dia bisa memahami perspektif bapaknya. Mungkin karena kita bertumbuh jadi seperti kayak dia mungkin ya posisinya. Dan itu transformasi. Jadi mungkin banyak orang itu yang kalau dulu dia mungkin hanya kecewa dengan bapaknya yang dianggap tidak memenuhi ABCD, tapi semakin dewasa kebanyakan tuh gue lihat mungkin itu bisa lebih berkurang dan dia lebih bisa memanusiakan bapaknya. Ya kita nggak menjustifikasi lah ya kalau ada bapak yang kurang ajar, ada bapak yang bangsat, yang tidak mengurus anaknya, ya itu salah gitu. Iya. Tapi ya kalau gue mungkin bisa berangkat dari kacamata seorang anak mami, ya kan gue dari dulu itu sangat dekat secara emosional dengan nyokap gue. Dan nyokap gue lah yang paling kenal gue gitu. Gue bisa bilang bahwa kalau terjadi perceraian, perpisahan, maka lebih berat bagi seorang ibu lah untuk. Iya. Tapi gue nggak, karena banyak di sekitar gue juga ya banyak justru ibunya yang ngerawat anak-anaknya. Iya, betul. Setelah cerai, bapaknya nikah lagi anjir. Iya. Dan sepertinya lebih gampang ya. Gue melihat lebih gampang kayaknya kalau orang bercerai itu lebih gampang buat bapak nikah lagi. Iya, dia tabur benih semudah itu aja. Iya, betul. Dia tinggal tembak-tembak aja kan, tembak kiri, tembak kanan. Lebih. Tapi salut buat wanita-wanita yang emang bisa sendiri, abis itu dia ngebesarin anak-anaknya, abis itu bisa sukses, itu top sih. Walaupun tetap teman-teman, sebagaimana yang pernah kami sampaikan juga, dunia ini kan dunia spektrum ya. Artinya kan tidak hitam putih gitu. Banyak juga ibu yang bangsat. Ya. Banyak juga. Yang jualin anak-anak perempuannya tuh banyak juga. Anak-anak perempuannya hanya dijadikan objek untuk mencari duit, itu banyak juga. Contohnya kayak Kampung Lonte lah. Kan ada tuh di Jawa Barat, nanti teman-teman boleh googling ya. Ada sebuah daerah di Jawa Barat, itu yang dikenal sebagai Kampung Lonte. Jadi daerah ini itu sangat terkenal sebagai provider lonte di seluruh Indonesia. Gitu ya. Jadi sampai Gang Doli, Saritem dari situ. Itu masih dekat, bro. Oh, masih dekat. Masih dekat. Jadi gue bahkan pernah membaca, melihat dan mendengar sendiri bahwa bahkan sampai lonte-lonte yang mungkin pekerja seksual lah kita katakan ya istilahnya ya. Pekerja seksual yang ada di Papua, yang ada di Manado, yang ada di Sumatera itu jadi datangnya dari satu source di situ. Dari satu source. Jadi bisa dibilang katakanlah kalau ada 1000 lonte di Manado, itu minimal ada 10 yang dari kampung ini. Jadi, nah kan kalau kita bicara sebuah kampung lonte, kan tidak mungkin itu nggak dapat restu dari ibunya. Tuh. Ya kan, artinya kan dia di grooming. Pantesan tuh kalau lonte-lonte punya yang ngurusin mereka namanya mami. Mami, iya betul. Nggak pernah papi ya. Nggak pernah papi. Iya betul. Papi, itu papi sugar daddy. Iya. Nah jadi itu, jadi spektrumnya ada. Apakah banyak bapak yang setelah bercerai itu jauh lebih sayang pada anaknya dibandingkan ibunya? Banyak. Apakah banyak ibu-ibu bangsat yang hanya mengkapitalisasi anaknya untuk mendapatkan duit? Banyak. Tapi ini pandangan secara umum, mana yang lebih berat dan mana yang rasanya punya keterikatan emosional dan moral yang lebih signifikan dengan anaknya, kalau menurut gue ibu. Oke, Aizen. Ini topiknya menarik banget hari ini, sayang banget nih gue waktunya udah mepet dan gue mesti cabut. Gimana kalau kita akhirin dulu, Boy? Oke, selamat tahun baru guys. Selamat tahun baru, kita lanjut lagi selanjutnya. Ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.